Nggak ada. Kalau nggak ada, baik kita langsung lanjut. Nah, kalau nggak ada, oke lah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai exception handling. Jadi exception handling ini topik yang sangat sederhana sekali. Saya rasa mungkin 40 menit juga cukup ya. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya langsung, saya ingin kasih semacam ini ya, ide lah. Nah, ini kelihatan Eclipse saya? Ada yang ini nggak terlihat? Kelihatan, Pak. Eclipse kelihatan ya? Nah, di sini saya coba buat kode program yang super sederhana. Di sini saya deklarasikan dua buah variabel namanya A dan B. Masing-masing nilainya 0 dan 1 ya. Kalau di matematik, 0 bagi 1 berapa? Ada yang tahu? Seharusnya kalian tahu. Ayo, siapa yang tahu? Nggak usah pakai ini, kalkulator. 0 bagi 1 berapa kira-kira? Wah, Tak terdefinisi, Pak. wah, salah lah. 1 bagi 0? Tidak terdefinisi, Pak. Nah, itu baru betul. 0 bagi 1 itu 0 ya. Ingat. Sedangkan 1 bagi 0 itu tak terdefinisi ya. Nah, di sini saya kasih contoh kode program di mana dia akan apa namanya? 1 akan dibagi oleh angka 0. Nah, kalau kita jalankan, kira-kira hasilnya apa di kode program saya ini? Ada yang tahu? 0, Pak. Nah, oke, ada teman kalian bilang 0. Yang lain di kode program kita? Nah, ini ayo teman-teman kita buka dulu video kita. Ini kayaknya ada yang ini nih. Asal online aja tapi enggak ini. Ayo, kita buka sama-sama videonya ayo. Si Cynthia Tobing, Ayuli Sinambela, Edith, Tesalonika, Jessica. Mana ini? Semua ini enggak ada kelihatan ini. Nah, itulah. Udah pada di kampus kan? Sudah sekitar setengah orang. Setengah orang kan? Gimana perasaannya pertama kali kampus? Luar biasa enak ya. Tapi jangan tertekan ya. Karena kan nggak boleh keluar gitu ya. Oke lah, karena kalian buka kamera, saya juga buka kamera supaya cepat aja. Nah, oke. Tadi teman kalian bilang 1 bagi 0 adalah 0. Ya. Sekarang ada nggak yang lain? Atau nggak tahu? Oke lah, Mungkin ketika karena saya materinya jalankan, terkait exception ini, hasilnya nanti ada arithmetic exception, Pak, mungkin. ya, Output. sebenarnya belum sampai arithmetic itu exception. Tapi masih sebatas abnormal termination. Jadi aplikasi kita itu mati secara abnormal. Nangkap ya? Dia mati secara abnormal. Kenapa dia mati secara abnormal? Karena ada subprogram atau kode program yang yang mengakibatkan atau menampilkan atau memunculkan yang namanya eksepsi ataupun error seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Saya akan coba jalankan. Nah, di sini exception in thread main Java lang arithmetic exception. Ya. Nah, di sini artinya apa? Divided by 0 di sini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini kan aplikasi kita ini mati secara abnormal. Sekarang saya minta bagaimana caranya kira-kira aplikasi ini matinya dengan cara yang bagus. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu nggak? Membuat handling exception, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, jadi sesuai dengan contoh yang saya berikan ini, saya hanya brainstorming aja sebenarnya. Saya kasih tahu bahwa
ketika kalian akan memprogram, biasanya ada saja kode program yang mengakibatkan error. Apakah itu error yang disebabkan oleh memang logik kalian sendiri, atau yang disebabkan oleh mungkin JVM, ya kan? Di JVM-nya seperti itu. Misalnya kalau Anda menggunakan library untuk MySQL, ketika Anda mau memprogram aplikasi sederhana dengan menggunakan MySQL, kemudian Anda menggunakan MySQL connector, misalnya timeout tiba-tiba, nah di situ akan muncul yang namanya fatal error. Nah itu kan di luar dari jangkauan kalian di situ. Nah ya, jadi bagaimana caranya kita menghandle yang namanya error tersebut, yaitu dengan menggunakan exception. Oke. Nah jadi kita langsung aja ke topik kita hari ini. Nah jadi kalau bisa saya bilang ya, exception itu merupakan, atau exception handling merupakan cara atau ya langkah-langkah atau mekanisme kita di dalam menangani permasalahan seperti error ataupun exception. Karena error sendiri atau exception sendiri, exception ya, saya bukan bilang error, exception sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ya adalah exception yang disebabkan oleh memang logik kalian. Yang kedua adalah error itu sendiri, di mana error ini bukan dikarenakan kode program yang kalian buat, akan tetapi dikarenakan oleh sesuatu hal di luar dari skop kalian. Tadi saya sudah kasih contoh adalah penggunaan MySQL connector. Jadi kalau seandainya Anda membuat aplikasi, ya Anda membuat aplikasi, kemudian Anda menggunakan MySQL connector, tiba-tiba jaringan putus, otomatis aplikasi kalian itu akan throwing error. Nah, disitulah mekanisme exception handling ini diperlukan, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang, mengapa sih kita perlu ada namanya exception handling? Nah, tadi kalau misalnya tadi saya sudah jelaskan, kalau ada yang bertanya demikian, jadi exception handling ini digunakan untuk menangani permasalahan apabila terjadinya error yang disebabkan oleh diri kita sendiri maupun error yang disebabkan oleh JVM itu sendiri. Contohnya tadi MySQL connector. Jadi kalau seandainya Anda tadi itu membuat aplikasi sederhana gunakan MySQL, ya itu tadi Anda harus menggunakan si exception handling. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya? Seperti itu ya. Bagaimana? Cukup dengan menggunakan try and catch, seperti itu. Sebenarnya ada mekanisme lain dengan menggunakan throws ya. Nah, itu nanti kita akan bicara mengenai check dan uncheck exception, seperti itu. Nah, yang paling umum digunakan adalah penggunaan try and catch, seperti itu. Jika Anda melihat di sini, ya, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Jika Anda melihat contoh dari sini, di sini ada penggunaan try. Oke. Nah, di dalam body dari try, silahkan Anda letakkan kode program yang menurut Anda kira-kira, oh kira-kira ini akan mengakibatkan error nih. Jadi saya pasang aja di dalam try, ya silahkan. Seperti itu. Ya. Contohnya ketika Anda opening connection, kayak Anda dulu buat PSW ya, proyek PA1, PSW ya, saya rasa juga Anda sudah menerapkan yang namanya try and catch, gitu ya. Nah, ketika Anda menggunakan try and catch, ketika opening connection, tiba-tiba connection-nya itu tidak established, ya. Mungkin apakah gara-gara IP address-nya salah, apakah port-nya juga salah, apakah memang jaringan yang bermasalah, pasti dia akan throwing error, seperti itu. Nah, jadi Anda perlu pasang waktu opening connection-nya di dalam si body dari try. Nah, seperti itu. Ya. Di mana Anda akan mensuspek ini calon-calon akan muncul error seperti itu. Nah, tiba-tiba ya, tiba-tiba kejadian nih, tiba-tiba ketika Anda lakukan 3/0, otomatis ini kan nggak terdefinisi atau bagaimana error ya. Nah, dia akan otomatis ngehit yang namanya catch di sini. Ya, ngehit. Maksudnya dia masuk ke dalam exception dari si EX ini sendiri.
dia akan disenggolnya. Oke, disenggolnya. Nah, ketika disenggolnya ini, maka dia akan masuk ke dalam body si catch itu sendiri. Ya. Nah, kemudian Anda ingin tahu nih ceritanya, kira-kira apa sih error ini di sini muncul? Nah, Anda bisa menggunakan yang namanya dengan menggunakan apa namanya ini variabel yang dari sini. Ini kan statik sebenarnya ini. Ini kan statik ya, karena Anda tidak menggunakan new di situ. Anda langsung bebas menggunakan si EX ya. Ya, Anda menggunakan EX, kemudian Anda langsung melakukan invoking atau melakukan calling si method get message, di mana dia akan menggetter informasi apa sih penyebab dari error tersebut. Nah, EX.getMessage, kemudian dia akan di print out ke dalam aplikasi kalian. Nah, bila kalian menggunakan mekanisme seperti ini, aplikasi kalian itu dijamin 100% tidak diterminasi secara abnormal, ya. Dia akan keluar dengan baik seperti itu ya. Makanya kalau Anda misalnya sudah mencurigai ada subprogram atau kode program yang akan mungkin menyebabkan error, gunakan yang namanya try and catch ya. Ini sangat penting sekali ya. Seperti itu. Nah, dari contoh seperti ini kira-kira ada nggak pertanyaan? Cukup mudah ya. Nah, ini memang sangat mudah saya rasa juga. Tidak ada pertanyaan. Oke. Next. Nah, jadi di dalam exception ya. Jadi exception itu sendiri dia memiliki hierarki. Kalau kita manusia kan kita punya hierarki. Dari opung paling atas, kemudian ada orang tua kita ada kita mungkin udah berkeluarga menghasilkan anak kita berkeluarga lagi menghasilkan cucu dan lain sebagainya. Sama juga untuk si exception handling. Jadi si exception sebenarnya itu merupakan sebuah kelas. Nah, kemarin sudah pernah saya singgung bahwa kelas yang paling atas ya itu adalah si objek. Nah, kemudian di bawahnya ya khusus untuk permasalahan exception handling dia ada namanya kelas throwable. Oke. Nah, di dalam kelas throwable ini dia akan memiliki kelas anakan yang namanya kelas exception dan juga ada namanya kelas error. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa exception sendiri dibagi atas dua jenis. Yang pertama exception memang dia itu sendiri exception yang disebabkan oleh mungkin kesalahan logik kita ya. Yang kedua ada yang namanya error. Inilah yang di luar dari jangkauan kita, bukan maksudnya yang jangkauan bagaimana ya, tapi memang gara-gara si JVM-nya. Jadi bukan ranah kalian sendiri gitu, bukan ranah kalian lagi ya. Itu sudah luar dari aplikasi kalian. Seperti itu. Nah, ini ada errornya seperti itu. Nah, di dalam exception theory ya, ini kan kelas parent-nya ya, parent terhadap yang saya apa namanya highlight ini seperti ini. Nah, kalau kita turunkan, dia memiliki beberapa kelas exception lagi. Ada runtime exception, ada IO exception, ada null pointer exception, ada IOF exception, seperti itu. Masing-masing kelas ini memiliki kegunaannya sendiri. Jadi nggak serta-merta Anda menggunakan, oke Pak, saya mau coding, misalnya saya mau membagi 3/0, itu saya gunakan runtime exception. Ya nggak bisa. Atau saya bikin aja IO exception, nggak bisa seperti itu. Ya, nanti ini ada kaitannya tentang multiple catch di situ. Ya, ada hubungannya dengan multiple catch. Nah, lantas bagaimana Pak? Saya tidak hafal, saya tidak tahu apa namanya exception apa yang harus saya pakai. Jika kalian tidak tahu menggunakan exception apa, silahkan gunakan kelas yang paling atas, yaitu exception ini sendiri. Ya, exception yang paling atas ini merupakan bentuk general dari masing-masing exception yang ada di bawahnya. Nanggap? Ya, saya ulang sekali lagi, apabila Anda tidak tahu menggunakan exception apa,
silakan Anda menggunakan exception yang paling atas atau parent-nya, ya. Nah, karena parent-nya itu sendiri, dia akan mengcover secara general permasalahan yang terjadi ketika aplikasi Anda terminate secara abnormal. Seperti itu, ya. Sama juga untuk kasus error, ya. Apakah misalnya, oh Pak, saya mau menggunakan virtual machine error, ya nggak cocok lah kalau seandainya Anda itu memory overflow, ya kan, atau index out of bound. Misalnya penggunaan apa namanya array kalian itu sudah melampaui apa, kemudian ya keluar dari indeksnya, ya index out of bound, nggak akan mungkin masuk ke dalam virtual machine error, nggak akan pas seperti itu. Nah, jadi apabila Anda tidak tahu, gunakan yang di atasnya, parent-nya. Apakah si exception, ya, apakah itu error, seperti itu. Nah, dari sini kira-kira ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Teman-teman. Tadi kan Pak, kalau misalnya kita tidak tahu jenis exception-nya, kita gunakan saja jenis parent. Kira-kira Pak, kalau kita pakai jenis parent itu apakah mempengaruhi kecepatan programnya Pak? Misalkan kita kalau misalnya nggak tahu kita ngimport misal sesuatu di Java gitu, kita langsung import al. Apakah itu berlaku juga untuk ini Pak, kita pakai exception yang di parent Pak? Nah, sebenarnya, ada sebagian dari literatur lain bilang memang ada ini sih, pengaruh terhadap speed dari aplikasi kita. Tapi nggak terlalu signifikan memang sih sebenarnya. Nggak terlalu signifikan juga, karena kalau kita tanpa menggunakan exception, bagaimana kita men-treat, maksud saya bagaimana kita memperlakukan misalnya terjadi error tersebut. Contohnya tadi, kalau seandainya Anda melakukan opening connection dengan menggunakan MySQL adapter atau konektor, tiba-tiba muncul error, ya. Error itu nggak bisa di-establish connection-nya. Namun Anda sudah mensuspek ini pasti akan terjadi karena jaringan di sini sering mati misalnya. Ya udah, Anda gunakan yang namanya exception, kemudian di dalam cache tersebut Anda bisa melakukan treatment. Misalnya, oke, saya akan meredirect ke IP address sekian, database-nya yang ini. Mungkin karena lagi mati, saya akan handover ke bagian yang lain gitu. Ya, kayak gitu. Itu makanya sebenarnya urgensi dari exception handling itu seperti itu. Pasti ada aja treatment khusus yang akan kalian buat, ya, apabila terjadi yang namanya exception ataupun error. Nah, memang itu ya, trade off ya. Trade off maksudnya saya ya apa namanya itu ya, ada ruginya, ada untungnya juga. Kalau memang kita baca-baca dari Stack Overflow, bisa katakan lambat, tapi nggak terlalu signifikan. Itu dari saya. Pengalaman juga nggak terlalu signifikan sih, pengalaman saya. Oke ya? Baik Pak, berarti bukan terlalu masalah besar. Nggak terlalu masalah besar. Ya, perlu diperhatikan gitu. Iya, nggak terlalu masalah besar. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada nggak yang lain? Si Joshua Pratama, gimana? Ada nggak pertanyaannya? Terus siapa ini? Si Kevin Nainggolan, si banyak ini. Si Yuli, ada Weni Purba. Ayo, ada pertanyaan? Nah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut kembali. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi dari hierarki exception itu, starting dari throwable, ya, kelas throwable, dia akan diturunkan menjadi exception, kemudian ada error, ya, kemudian Anda bisa lihat sendiri ada runtime exception, class not found exception, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini merupakan metode-metode yang boleh Anda gunakan untuk mengetahui penyebab dari error di aplikasi kalian. Anda bisa menggunakan get message, Anda bisa menggunakan get stack trace, ya. Anda bisa menggunakan print stack trace, ya, silakan. Ya. Untuk ya apa manfaatnya ya silakan Anda mengeksplor lah mana yang lebih lengkap ya. Memang ada salah satu dari sini yang lebih komplit. Kalau nggak salah get stack trace ini lebih komplit dia menampilkan aplikasi errornya seperti itu. Sedangkan get message ini hanya deskriptif doang.
ya hanya gambaran aja gitu loh, yang lebih mudah dimengerti bagi pembaca. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita memiliki dua jenis exception ya. Yang pertama itu error yang disebabkan oleh bugs ya yang di dalam JVM. Yang kedua adalah exception yang Anda buat sendiri. Error atau ya error yang Anda buat sendiri. Misalnya Anda tidak menghandle yang namanya pembagian nilai dengan nol, misalnya seperti itu. Nah, yang akhirnya menyebabkan error seperti itu. Bahkan Anda bisa juga salah melakukan konversi. Nah, yang paling sering gitu. Jadi kalau Anda bekerja, biasanya ada dalam bentuk tanggal. Jadi Anda membaca data, ya membaca data dari file ya TXT misalnya, Anda baca file TXT, kemudian Anda parsing, kemudian ketika Anda melakukan konversi, kebetulan ini tanggal, ya, Anda konversi menjadi format yang berbeda, itu akan throwing error. Nah, itu harus kalian pasang yang namanya exception handling, seperti itu. Oke. Nah, di exception itu sendiri ya ada yang namanya multiple catch. Nah, di situ. Jika Anda perhatikan di sini ya, di sini ada catch yang pertama, ada catch yang kedua, ada catch yang ketiga. Sebenarnya kurang kerjaan kalau bisa saya bilang ya. Tapi ini diizinkan seperti itu. Nah, catch yang pertama merupakan exception ya, merupakan exception yang paling spesifik. Seperti itu. Ingat ya. Exception pertama, catch yang pertama ini merupakan catch ya, di mana exception-nya yang paling spesifik. Contohnya 3/0 ini kan merupakan error arithmetic exception, betul? Nah, itu akan Anda taruh di C1. Oke, selesai. Nah, kemudian di atas dari arithmetic exception, asumsi ya, saya belum pernah mengeksplor. Asumsi aja arithmetic exception, itu di atasnya adalah runtime exception. Kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Ini arithmetic exception. Di atasnya, saya bilang seperti ini, ada yang namanya asumsi ya, asumsi ini benar. Runtime exception. Silakan Anda nanti ini, make sure lagi lah, googling. Di atasnya ini sudah pasti adalah si exception. Nah, tangkap ya. Nah, si C1 kasihlah dia di sini. Kenapa demikian? Karena dia yang paling spesifik. Nah, di C2 agak sedikit berkurang spesifiknya. Nah, nangkap ya. Dan yang di C3 itu yang paling umum. Seperti itu. Lantas misalnya, Pak, apakah kita harus bikin multiple exception dengan mungkin catch-nya 3? Nggak mesti. Anda bikin 2 bisa, Anda bikin 10 pun bisa. Kalau seandainya Anda ingin tahu gitu detailnya. Nah, tapi ya ini sangat jarang sekali. Saya hampir nggak pernah menggunakan multiple exception seperti ini, seperti itu. Ya. Nah, apabila misalnya Anda mau tahu sebenarnya apa yang terjadi dalamnya, ya menurut saya sih cukup menggunakan exception yang paling atas. Seperti itu. Cukup menggunakan exception paling atas, kemudian Anda tinggal ex.getMessage. Ya, udahlah. Dari situ Anda raba-raba kira-kira apa sih penyebabnya, seperti itu. Biasanya pesannya itu cukup ini sih, menggambarkan error yang menyebabkan aplikasi itu terminate ya secara abnormal. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apabila tanya, Pak, kenapa sih exception yang paling spesifik diletakkan di atas? Ya betul, karena apabila Anda letakkan paling atas, maksudnya yang paling general di atas, dia akan di-hit pertama sekali, sehingga yang lainnya nggak akan di-hit. Seperti itu. Padahal mungkin ya, asumsi si arithmetic exception itu di bawah ini gitu loh. Nah, Anda taruh di sini exception di atas, udah pasti dia lari di atas. Nggak akan dia nyampe ke bawah, nggak akan nyampe ke bawah seperti itu.
Karena sudah di covernya, ibaratnya gini, ibaratnya dia cakupannya jauh lebih luas lagi. Jadi apapun error yang masuk, apakah memori overflow, apakah dia tuh file not found atau class not found, atau apakah dia itu IO exception, semua sudah dilingkupi, ya, semua sudah dilingkupi. Jadi yang lebih spesifik itu nggak akan pernah di-hit, nggak akan pernah masuk ke dalamnya. Makanya yang lebih spesifik itu harus taruh di atas seperti itu, ya. Nah, kemudian jika Anda lihat di sini ada keyword finally. Nah, finally ini merupakan blok ya yang pasti akan selalu dieksekusi. Apakah dia error ke, apakah dia berhasil ke aplikasinya, itu pasti sudah akan dieksekusi. Yaitu finally. Ya. Nah, biasanya ya untuk apa namanya best practice-nya lah. Kalau kita menggunakan finally, ini biasanya paling digunakan untuk closing connection. Apabila Anda sudah opening connection di try, ya, kemudian Anda close lagi finally, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, misalnya error kayak dia, apakah dia nggak error kayak dia, itu pasti akan dieksekusi. Itulah penggunaan keyword finally, seperti itu. Nah, dari contoh yang slide ini, kira-kira ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, Pak. Jadi kan di yang terakhir selalu kita buat general exception. Nah, itu Pak, kira-kira sebelumnya saya ingin bertanya tentang kalau misalnya general exception itu misalkan terjadi IO exception misalnya Pak, apakah itu dikasih tahu nanti ketika kita print stack trace message-nya gitu Pak, pesan exception-nya? Ya, kalau Anda menggunakan print yang stack trace tadi itu, kalau saya ingat ya, itu dikasih tahu. Line berapa dia akan dikasih tahu. Ya. Bahkan kalau menurut saya get message aja itu dikasih tahu loh. Seperti itu. Nah, Pak, berarti Pak kalau kira-kira sebenarnya kapan kita perlu untuk membuat suatu exception yang lebih spesifik kalau ternyata sebenarnya exception general aja udah bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu. Nah, bagus sekali. Itu tergantung programmernya. Ya. Kalau Anda misalnya yang sangat ini ya, curious ya, ingin tahu sekali misalnya, ya udah silakan Anda mungkin bikin hal yang paling spesifik. Berarti Anda sudah tahu sebenarnya ini akan terjadi misalnya arithmetic exception. Atau misalnya ini pasti akan terjadi runtime exception, Pak. Jadi saya bikin yang paling spesifik runtime exception, ya silakan. Tapi ada aja ya udahlah gitu loh. Cukup tahu, oke, ini ada error, makanya saya gunakan get message aja dengan menggunakan exception yang paling atas, selesai. Ada aja seperti itu ya. Itu tergantung, kalau dari sudut pandang saya itu tergantung dari programmernya. Seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Berarti tergantung kebutuhan saja, Pak. Iya, Terima kasih, tergantung Pak. kebutuhan aja. Jadi bahkan kalau kita lihat ini agak lucu aja menggunakan multiple exception. Tapi ya balik lagi ke programmernya, apakah Anda itu yang pingin tahu sekali ya silakan gitu. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut. Nah, ini kayaknya udah saya jelaskan ya mengenai multiple exception. Kalau ini juga ini contoh aja sih. Ini mencontohkan penggunaan komplitnya. Try, catch, kemudian finally. Ya. Jadi kalau bisa saya jelaskan sedikit ya. Nanti ketika masuk di sini dibacanya ternyata ada variabel i nilai 1, ada variabel j nilainya 0, kemudian dia akan coba masuk nih try ya kan. Nah, dia akan di print out try block enter seperti itu. Nah, di sini dia akan melakukan operasi aritmetik ya 1/0. Otomatis karena 1/0 itu tidak diizinkan, dia akan keluar mengehit ke sini ke arithmetic exception. Seperti itu ya. Nah, karena dia sudah ke sini, maka dia akan di print out yang di sini. Seperti itu.
Ya. Nah, setelah dia di hitnya di sini, kan dia berhasil tuh ceritanya. Di sini meskipun dia error, tapi kan dia penanganan errornya ini secara baik-baik ini, damai-damai. Seperti itu ya, damai-damai ini mereka ini. Oke, karena mereka ini damai-damai, sehingga aplikasi ini tidak mati secara abnormal. Nangkap ya? Nah, karena dia nggak mati abnormal, maka di sini akan di-hit lagi. Ending try block, seperti itu. Nah, setelah ini di-hit, baru dia akan jatuh ke si finally. Nah, ini akan di print out finally, seperti itu. Beda kalau seandainya Anda tidak menggunakan catch sama sekali di sini. Ada aja, ya. Anda tidak menggunakan catch di sini. Anda cukup pasang satu blok ini tanpa menggunakan try catch, ya. Kemudian Anda execute line ini oke, di-execute. Line ini ketika di-execute otomatis error. Nah, karena error dia akan terminate, keluar dari aplikasi, terminate seperti itu. Ini nggak akan pernah di-hit. Ya. Nah, itu sebabnya saya sampaikan tadi, ada saja kejadian exception atau ya error itu kita ingin men-treat, kita ingin memperlakukan error itu ya bagaimana kayak gitu. Bagaimana kita olah supaya aplikasi itu enggak tertutup secara abnormal. Nah, oleh karena itu inilah urgensi kita menggunakan yang namanya exception handling. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang saya perhatikan, Pak, saya perhatikan try and catch ini kan mirip juga, Pak, sama if else, Pak. Nah, berarti misalkan di try ini kan konsepnya misalkan kita ingin connect ke database gitu, tapi kita mungkin caranya ada banyak gitu kan, misalkan ada 2 cara gitu, Pak. Nah, cara pertamanya ini kita coba di try. Nah, jika gagal mungkin kita bisa taruh cara keduanya di catch gitu. Itu bisa juga berarti kan, Pak? Bisa. Nggak harus cuma menerima error aja. Bisa, sangat bisa pun gitu. Bahkan itu seringkali trik yang dilakukan oleh programmer-programmer di luar sana. Itu salah satu trik. Jadi kalau misalnya sudah misalnya error ketika di opening connection, ini kasusnya kita buka database ya, opening connection, ya. Kemudian tiba-tiba error, ya udah dia akan meredirect ke IP address yang lain. Ini sangat sering sekali. Nah, itu ditaruh di mana? Di catch biasanya. Nah, di catch ini mungkin Anda membuat objek baru ya dari sebuah koneksi database dengan IP address yang lain, silakan. Kemudian Anda close di finally, ya silakan gitu. Ya. Misalnya kayak gini loh, misalnya ada yang belum kebayang ya. Misalnya Anda sudah mengimport yang namanya java.sql di library-nya. Nanti Anda bikin sebuah kelas yang namanya connection. Ini ada ini. Ya, con. Ya. Ini kan belum di new ya, belum di new. Nah, di sini Anda bisa con sama dengan new connection. Masukkan IP address-nya berapa, sekian. Oke, Anda sudah creating object connection. Nah, apabila ternyata error, ya udah saya mau redirect aja ke database yang lain. Di cache-nya ini, Anda bikin lagi con, Anda new, IP address-nya sekian. Yang lain, port-nya sekian. Oke, habis itu ya udah di sini ya Anda bikin con.close. Udah selesai. Close.flush udah selesai, nggak ada lagi masalah. Oke, ada pertanyaan? Oke, karena nggak ada kita lanjutkan. Ya. Oke, next. Nah, ini kayaknya udah saya jelaskan juga lah. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bisa nggak kita bikin nested try and catch? Ya bisa lah, tapi nggak ada guna. Coba Anda pakai nested try and catch. Itu nested try and catch di dalam dari try and catch itu tidak akan pernah dieksekusi.
dia akan lari ke try and catch yang paling awal, seperti itu. Nah, namun ada aja orang kurang kerjaan nanya, Pak, ada nggak misalnya kalian diuji nih ya, nyari kerja gitu, bisa nggak kalian, benar nggak kira-kira try and catch itu kita bikin nested? Bisa benar, tapi nggak akan pernah dieksekusi itu dalamnya gitu loh. Kenapa? Karena dia akan langsung lari ke paling yang main-nya, yang paling luarnya, seperti itu. Ya. Jadi itu merupakan praktek yang nggak baik lah. Anda menggunakan try and try di dalamnya, itu nggak praktek yang nggak baik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada perihal check dan uncheck exception. Nah, kalau Anda lihat tadi contoh yang pertama, ya saya tadi sudah share penggunaan contoh yang di sini ya. Nah, ini kan artinya dia kalau kita jalankan pasti akan mengakibatkan error. Namun kalau seandainya ini tidak dijalankan, ini nggak akan error. Seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan unchecked exception. Saya ulangi sekali lagi, ya. Exception itu ada dua. Yang pertama check dan uncheck, ya. Uncheck itu bagaimana contohnya, Pak? Ya seperti ini. Ketika Anda tidak menjalankan, ya, si JVM kita itu udah nggak diceknya, udahlah asumsi aja benar, seperti itu. Ya, dia mengasumsi itu benar, nggak ada masalah. Tapi ketika kita jalankan, ini akan error seperti itu. Nah, inilah yang disebut dia dengan unchecked exception. Nah, oleh karena dia adalah unchecked exception, maka harus Anda gunakan penggunaan try and catch. Seperti itu. Harus Anda gunakan